Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Abdi dengan IP 3021. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 dari sampling dan aliasing. Di sini sampling dan aliasing itu bertujuan untuk mahasiswa itu untuk memahami pengaruh pemilihan jumlah sampel dan pengaruhnya pada proses recovery sinyal. Dan mahasiswa dapat memahami proses operasi kopulasi pada dua sinyal. Lalu yang ketiga, ada mahasiswa itu dapat membuat sebuah program operasi kopulasi dan mengetahui pengaruhnya pada suatu sinyal. Lalu di sini ada dasar teorinya, itu ada sampling, lalu ada aliasing dan kopulasi. Di sini kita akan mencobakan sampling dan sampling rate itu pada sebuah file voice WAV. Di sini sudah saya download. Voice WAV itu yaitu lebar datanya itu 16 bit dengan formatnya 1 bit desimal dengan 15 bit fraction. Di sini di aplikasi MATLAB saya akan mencoba langsung di sini. Dapat dilihat di sini sudah ada filenya di library. Saya jalankan. Baiklah, di sini saya lanjutkan untuk voice WAV-nya. Di sini saya jalankan program MATLAB. Maka di sana akan terdengar suara speaker itu terus everything is fine, maksudnya terdengarnya. Kita ulang lagi. Terdengar itu samplingin recordingannya. Jadi di sini kita akan melihat perubahannya untuk menggunakan lebar datanya. Yang pertama menggunakan fungsi kuartis itu. Dari sini menggunakan fungsi kuartis ini untuk mengubah input lebar desimal dan lebar fractionnya. Di sini ada diubah dari beberapa perubahan, itu ada 15, 7, 3, dan 1. Di sini pada modul sudah saya ubah, modul saya buat ini seperti inilah percobaannya. Kalau untuk menggunakan kuartis ini, inilah gambar pada gelombangnya, dapat dilihat pada untuk fraction length-nya yang 15 seperti ini, dan jika semakin kecil fraction length-nya maka bentuk sinyalnya semakin tidak jelas. Di sini dapat dibuktikan bahwa semakin kecil fraction length, atau kita bisa bilang juga istilahnya itu untuk sampling itu, jadi semakin besar, semakin kecil sampling, maka sinyalnya juga akan semakin kecil gitu. Dan bentuknya itu semakin, kualitas sinyalnya semakin menurun. Lalu yang kedua itu pengaruh frekuensi sampling. Pengaruh frekuensi sampling ini juga menggunakan suara yang tadi juga, tapi di sini berbedanya itu ada perubahan untuk ubah nilai frekuensinya. Yang sebelumnya di sini 44.100, lalu diubah jadi beberapa perubahan itu 10.000 sampai 80.000. Kita cobakan di MATLAB ya untuk yang ini. Yang frekuensi tadi. Nah, yang tadi itu bukan frekuensinya. Ini untuk yang fraction length tadi. Nah, cepat dilihat nilai apa bentuk sinyalnya. Ini kita coba fraction 1. Maka sinyalnya akan rusak seperti itu, kualitasnya jelek, kurang bagus. Kita lihat bentuk sinyalnya itu juga seperti persegi seperti di atas. Lalu kita lanjutkan dengan yang alias yang frekuensi voice WAV tadi. Untuk mengubah frekuensinya, mengubah frekuensi menggunakan
Nah, di sini pada frekuensinya cukup jelas, tapi ketika kita ubah frekuensi yang menjadi lebih kecil, sebenarnya ini 44.000 kita ubah jadi 10.000. Di sini dalam suara yang tadi keluar itu terdengarnya sangat cukup lambat. Dibandingkan dengan jika frekuensinya tinggi, frekuensi sampelnya tinggi, contohnya 80.000, maka suaranya pun semakin cepat dan jelas itu karena frekuensinya itu tinggi. Untuk pengaruh frekuensinya itu. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga yaitu aliasing. Kalau aliasing ini menggunakan variabel down level. Di sini ada dengan 1, 5, 10, 15, 20. Ya, sebelum masuk aliasing tadi, pengaruh frekuensi sampling ini dapat kita lihat pada modul yang saya buat ini. Inilah ini perbedaan percobaannya. Jika di 44.000 tadi itu ada sekitar 2 detik. Lalu untuk percobaan 3 itu ada 9 detik pada 10.000. Lalu ada 60.000 ada 1 detik, ya semakin tinggi apanya semakin cepat juga, itu kecepatan suaranya gitu. Ini untuk cuma 3 yang downlink tadi. Sini ada saya ubah beberapa bentuk down level. Ini ada down levelnya di sini 1, di sini down levelnya 5, dan sini 10. Jadi di sini kita coba akan down levelnya. Nah, untuk codingan down level dan aliasing. Seperti inilah bentuk sinyalnya untuk down level. Down levelnya 40. Jadi kita ubah ke suaranya itu kualitasnya juga menjadi kurang baik, tapi coba kita ubah down levelnya menjadi 20 gitu. Suaranya itu jadi lambat, tapi suaranya lebih jelas dibandingkan yang tadi. Jadi kita coba lagi sekali lagi untuk down levelnya 1. Di sini suaranya lebih jelas, jadi dapat dibuktikan bahwa semakin kecil down level maka kualitas suara juga semakin jelas dan semakin kuat itu. Tapi jika down levelnya tinggi maka suara itu terdengar pelan dan kurang jelas gitu. Jadi kita langsung menjawab beberapa pertanyaan dari laporan itu, apa pengaruh lebar bit pada hasil sampling? Ini dapat kita coba tadi pengaruh lebar bitnya. Untuk percobaan pertama tadi, lebar bit itu mempengaruhi besar kualitas dari suara tersebut. Jadi semakin besar bit maka kualitas suaranya pun juga jadi lebih baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah pengaruh frekuensi sampling? Jadi pengaruh frekuensi sampling itu dapat kita lihat dari untuk percobaan kedua tadi, semakin untuk frekuensinya sekitar 4.000 itu atau di tengah-tengah itu kualitas suaranya bagus, tidak terlalu cepat dan terlalu lambat, tapi semakin kecil frekuensi sampling ya, frekuensinya, maka suaranya itu semakin lambat, dan jika semakin besar suaranya itu sangat cepat gitu. Dan pertanyaan tiga, apa yang terjadi jika teorema Nyquist tidak terpenuhi? Itu akan terjadi aliasing seperti suara tadi itu dilihat dari down level. Aliasing pun terjadi karena down level itu cukup tinggi gitu. Jadi suaranya itu terdengar pelan gitu dan tidak terdengar. Tapi jika down levelnya rendah, maka suaranya dinilai cukup jelas dan dapat didengar dengan baik. Mungkin dari percobaan 3 sampling dan aliasing itu yang saya demonstrasikan pada laporan saya kali ini. Jika ada salahnya, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.